3 petak. Ratusan ribu ikan nila siap panen di belasan Keramba Danau Radau, Kecamatan Lombok Seminung, Lampung Barat, mati mendadak pada Jumat lalu. Sebagian besar ikan telah membusuk dan mengapung ke permukaan danau sehingga tidak bisa dikonsumsi lagi. Petak yang parah. Sabtu siang ikan mati di Keramba masih ada namun jumlahnya menurun. Sebagian ikan yang mati dan masih tenggelam dipungut karena masih bisa dikonsumsi dan dibagi-bagikan kepada warga sekitar. Akibat kejadian ini, para pembudidaya ikan menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah. Fenomena ini diduga dampak aktivitas vulkanik Gunung Seminung di sekitar Danau Radau yang menyebabkan oksigen dalam air danau menipis. Ya kalau jumlah jelasnya kan kita belum tahu ya. Jadi ini perkiraan saja. Mungkin ini sudah puluhan ton. Ya, karena contoh tadi punya saudara Haryadi aja, punya satu orang petani, itu sudah 7 ton sampai 8 ton. Sementara sampai saat ini ya yang sudah ini ada 4 atau 5 keramba. 4 atau 5 keramba. Jadi jelas itu puluhan ton yang menjadi korban yang sudah mati. Menurut Dinas Perikanan Lampung Barat, fenomena ikan dalam keramba mati pernah terjadi pada Februari 2018 lalu. Saat itu 60 ton ikan nila di keramba mati. Ya, kalau ikan yang mati ini memang ada 2 tipe, yang masih segar, yang artinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, memang masih dijual atau diambil oleh pihak pemilik. Tapi kalau yang udah ngapungnya udah 1 jaman lebih, itu tidak bisa dimanfaatkan lagi. Itu yang sudah diangkat oleh masyarakat pemilik keramba dan sudah dibuang di darat, artinya memang ada tempat pembuangannya, itu dibuang, tidak bisa lagi dimanfaatkan. Untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pembudidaya memanen lebih awal ikan nila berukuran dewasa. Sementara untuk ikan yang masih kecil tetap dipelihara dan pengawasannya ditingkatkan. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Kebakaran rumah. Kebakaran ini melanda rumah Kadek Dina Astria di Desa Banjardewa, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang, Sabtu pagi. Api cepat membesar karena bangunan terbuat dari kayu dan papan, serta saat kejadian rumah sedang kosong ditinggalkan pemiliknya ke ladang. Kebakaran rumah. Kebakaran pertama kali diketahui tetangganya. Api sudah membesar membakar atap dan perabotan rumah. Menurut Kadek, kebakaran diduga disebabkan oleh api dupa di tempat persembahyangan. Saat kejadian siapa yang di rumah, Bu? Nggak ada sama sekali. Ada tetangga lewat. Yang tahu tetangga yang tahu kebakaran itu, dia yang teriak-teriak. Ibu sama suami lagi di mana? Di ladang beres. Anak-anak? Anak-anak sekolah, satunya di lembahnya. Ini gara-garanya terbakar itu dari apa sih, Bu, ceritanya, Bu? Apa ya, dupa kayaknya. Dari dupa. Api padam setelah petugas damkar tiba memadamkannya. Kebakaran tidak merenggut korban jiwa. Kerugian ditaksir mencapai jutaan rupiah. Pada Minggu siang, warga bergotong royong memperbaiki rumah Kadek yang rusak akibat terbakar. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Sikap pemerintah yang mengakui adanya 12 peristiwa pelanggaran HAM dan akan memulihkan hak korban pelanggaran HAM berat di masa lalu disambut baik pihak keluarga korban. Kami coba menyusuri ke Desa Talangsari, Lampung Timur, salah satu dari 12 peristiwa yang disebut pemerintah. Kami bertemu Edi Arsadat yang saat kejadian berusia 11 tahun dan kini jadi Ketua Paguyuban Keluarga Korban Talangsari Lampung atau PK2TL. Edi kini tinggal di Desa Sidorejo, Kampung Udik, Lampung Timur. Edi Arsadat dan keluarganya sempat kesulitan mendapatkan hak sipil dari negara seperti mendapatkan KTP dan sekolah karena dianggap sebagai eks-kelompok terlarang. Keluarga korban tragedi Talangsari menuntut pemerintah memulihkan para korban dan pelakunya segera diseret ke Pengadilan Hak Asasi Manusia.
tetap harus dilakukan. Jadi pelaku untuk ini pemerintah kita mendesak agar segera membentuk tim ad hoc dan pengadilan ad hoc agar kasus ini segera dibawa ke pengadilan supaya masyarakat semua tahu siapa pelaku dan siapa yang menjadi korban, agar stigma yang sudah berpuluh-puluh tahun ada melekat di diri kami ini menjadi clear bahwasanya kami bukan gerakan pengacau keamanan, kami bukan separatis dan seperti yang selama ini digembor-gemborkan oleh pemerintahan zaman Orde Baru itu. Tragedi Talangsari di Dusun Talangsari, Desa Raja Basalaba, Kecamatan Wai Jepara, Lampung Timur, terjadi pada 7 Februari 1989. 246 warga sipil tewas dan puluhan lainnya hilang. Bentrokan itu juga menewaskan Komandan Koramil atau Danramil Wai Jepara, Lampung Timur, Kapten Sutiman. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Timur. Siapa yang menyangka ban mobil bekas bisa disulap menjadi berbagai kerajinan bernilai ekonomis? Itulah yang dilakukan Asep dan istrinya. Mereka menyulap ban bekas menjadi berbagai perabotan rumah tangga seperti tong sampah, kursi, ayunan, hingga pot kembang. Warga perumahan Nusantara Permai, Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung ini menggeluti usaha kreatifnya sejak 10 tahun lalu. Pembuatannya dilakukan di halaman rumah dengan alat-alat sederhana. Perabotan dari ban bekas dijual hingga Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, serta Pulau Jawa. Mereka memasarkannya melalui media sosial dan kerap memberikan bonus sebagai promo. Terus tempat air, pokok bunga dari ban bekas. Ini semua dari ban semua? Ya. Nggak ada yang lain, cuma ban semua? Dari ban semua. Ini Teteh sama si AA-nya sudah berapa lama nih Teh? Kalau di Bandar Lampungnya mah udah sekitaran 10 tahun, cuma kontrak di sininya baru 4 tahun. Dari segi pemasaran sendiri seperti apa Teh? Paling kita nungguin yang berminat aja, konsumen yang lewat-lewat, yang ngeliat sekali 2 kali, nanti lama-lama kan mampir. Nah secara online, nanti yang berminat inbox. Perabotan dari ban bekas dijual mulai Rp150.000 hingga Rp1.000.000 per buahnya, tergantung ukuran, bentuk, dan tingkat kesulitan pembuatannya. Pasangan suami istri perantau asal Banten ini membutuhkan dukungan modal dari pemerintah untuk memperluas pemasarannya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.